Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Kalau misalnya itu belum gini, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa, oke? Ya, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya? Ya, Bu. Siapa ketua kelas di sini? Carlos. Kalau sudah berdoa? Sudah kita kelas. Sudah berdoa? Sudah, Ibu. Oke, siapa yang terhadir hari ini? Asini, Bu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, hari ini kita akan belajar IPAS tentang mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Coba baca sama-sama. Mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Bapak baca. Mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, kalian semua mampu mengidentifikasi bagian-bagian organ pernapasan manusia dan fungsinya, oke? Dimas, coba baca tujuan pembelajaran hari ini. Dimas. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasikan organ pernapasan manusia dan fungsinya. Baik adik-adik, setelah mempelajari mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya, kalian semua mampu mengidentifikasi bagian organ pernapasan manusia dan fungsinya. Baik, apa yang kalian ketahui tentang organ pernapasan manusia? Hidung, tenggorokan. Oke, silakan tutup hidung kalian. Tidak Coba bisa. tutup hidung kalian. Tidak bisa. Apa yang kalian rasakan? Tidak bisa. Bernafas, Bu. Sesak. Susah. Oke. Ya, udara, Bu. Jadi adik-adik, ketika kita manusia yang tidak bisa bernapas, kita akan merasa lemas, ya? Bahkan sampai pingsan. Sampai tebas. Ibu harus ini sudah ya? Kalian sudah catat toh? Sudah, Bu. Baik adik-adik, sebelum memulai ke materi inti di sini, Ibu sudah menyiapkan lagu terkait materi yang akan kita bahas hari ini ya. Ya, Bu. Ibu minta semuanya berdiri. Ya, Bu. Sudah berdiri ya, kita berdiri. Ya, ya, ya. Ya, Bu. Silakan berdiri, Afri. Jangan dulu tulis, Afri. Afri. Jadi, Afri. kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita nyanyi Kalau sistem gitu, coba ya. pernapasan manusia menggunakan nada anak kambing saya, oke? Ya, Ibu. Gila, kalau itu apa ya? Menggunakan sistem pernapasan biar terhidup lain-lain rangkaian melewati produk juga menghirup mainan virus hidupkan VO2 sedang menghirup oksigen
menghirup oksigen, menghembuskan CO2. Bentar, Le. Baik adik-adik, organ pernapasan adalah bagian tubuh yang berperan dalam proses pernapasan. Oke? Organ pernapasan adalah bagian-bagian organ tubuh kita dalam proses pernapasan. Dalam psikologi manusia kalau bernapas vokal tentunya ada proses dalam tubuh kita. Silakan masuk. Nah, adik-adik, bernapas adalah menghirup udara yang mengandung oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Nah, proses ini disebut dengan sistem respirasi. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Apa tadi organ pernapasan? Sistem respirasi. Organ pernapasan adalah menghirup udara yang mengandung oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, dari paru-paru. Adik-adik, di saat kita menghirup oksigen, paru-paru kita akan mengembang. Sedangkan pada saat kita mengeluarkan karbon dioksida, paru-paru kita akan mengempis. Oke, di sini, kamu sudah, Ibu, menyiapkan media. Ibu minta satu orang maju. Saya. Oke, silakan Teli. Saya, Ibu. Orang maju. Tadi, sistem respirasi itu tadi menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat menghirup oksigen, tentunya paru-paru kita akan mengembang. Pada saat kita mengeluarkan karbon dioksida, paru-paru kita akan mengempis. Ayo sekarang coba tiup. Coba perhatikan di sini apa ya? Nah, di sini ini hidung, kemudian ini mulut, ini paru-paru ya. Lihat. Apa yang terjadi pada saat menghirup oksigen, tentunya paru-paru kita akan mengembang. Yang sudah dipraktikkan oleh teman kita tadi ya. Sedangkan pada saat kita menghembuskan karbon dioksida, paru-paru kita akan mengempis. Sudah paham? Oke, sekarang kita masuk di organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia. Adik-adik perhatikan gambar ini adalah contoh gambar organ pernapasan pada manusia. Ini gambar aslinya, ini diambil gambar. Mari, oke? Halo. Halo. Sini. Siapa yang tahu organ pertama pernapasan manusia? Hidung, Ibu. Oke. Hidung. Ibu kalau hidung pakai bisa pakai mulut toh? Telinga. Coba perhatikan di sini. Ini tadi contoh organ pernapasan manusia. Hidung satunya. Nah, adik-adik, organ pernapasan yang pertama pada manusia yaitu hidung. Coba perhatikan ke sini. Adik-adik, di sini ini hidung ya, rongga hidung. Silakan. Mana yang tulis? Ini
Nah, adik-adik, di dalam hidup kita ini terdapat rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini adik-adik berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Kemudian menyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu tadi menggunakan bantuan dari rambut, hidung atau lendir. Ya, Bu. Kemudian melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Itu tadi untuk organ yang pertama. Sedangkan organ yang kedua yaitu ada faring. Organ yang kedua yaitu ada faring. Nah, faring ini bisa juga disebut dengan tenggorok. Nah, faring di sini ini faringnya. Bisa lihat? Bisa, Bu. Bu. Ini. Faring. Ya, Bu. Organ yang kedua ada faring. Nah, faring ini adik-adik merupakan bagian tenggorokan yang menghubungkan hidung dan mulut. Kemudian laring. Ini faring ini menghubungkan hidung, mulut dan juga laring. Faring ini merupakan penghubung antara hidung, mulut dan juga laring. Nah, udara yang masuk dari hidung ini adik-adik akan melanjutkan perjalanannya ke faring. Oke. Adapun fungsi dari faring ini menghubungkan rongga hidung dan trakea. Ini di sini trakea. Ya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kemudian berfungsi sebagai jalur masuknya udara menuju paru-paru. Kemudian organ yang ketiga ada laring. Faring tadi atau tenggorokan, Kemudian ada laring Ya, Bu. atau pangkal tenggorokan. Ya, Bu. Atau juga bisa disebut dengan kotak suara, oke? Nah, laring atau kotak suara ini adik-adik merupakan penghubung antara laring dan trakea. Ini penghubung antara laring dan juga trakea. Nah, fungsinya yaitu menghasilkan suara melalui pita suara. Pada laring itu dengan setombo itu termo hubungan saya terus. Ini dapat di laring ini dapat menghasilkan suara. Nah, fungsinya yaitu menghasilkan suara melalui pita suara dan mencegah makanan dan minuman yang masuk ke saluran pernapasan. Oke? Itu tadi untuk organ yang ketiga. Sedangkan ada organ yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Lalu apa organ yang keempat? Paru-paru. Ibu, Ya, Bu. Kita tugas sih. Organ yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea adalah saluran utama yang menghubungkan laring dan juga bronkus. Ini ya. Ya, Bu. Di sini trakea yang menghubungkan laring dan bronkus. Nah, fungsinya yaitu untuk menghubungkan udara dari hidung dan mulut ke paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara itu masuk melalui hidung dan mulut. Itu penggolas langsung di paru-paru, oke? Kemudian menyaring udara dengan bantuan lendir dan silia. Silia itu ada di rambut halus. Rambut halus dalam hidung kita. rambut mana, Ibu? Ya, boleh rambut. Bulu hidung kaca. Rambut halus, oke? Itu yang keempat. Yang kelima ada bronkus. Apa organ yang kelima?
Halo. Hai. Apa organ yang kelima? Bronkus ini ada adik-adik cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara menuju paru-paru. Oh yes. Cabang dari trakea ini. Bisa lihat? Bisa. Nah, bronkus ini juga adik-adik membantu melembabkan udara yang dihirup dan menyaring partikel asing seperti debu, bakteri, virus, dan udara untuk melindungi paru-paru. Nah, fungsi bronkus ini adik-adik menyediakan jalannya udara yang ingin masuk dan keluar menuju paru-paru. Apa fungsi tadi? Menyaring kotoran. Fungsi dari bronkus meneruskan jalan paru-paru meneruskan udara menuju paru-paru, Ibu. Nah, organ yang keenam ada bronkiolus. Apa organ yang keenam? Bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adik-adik saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Ini bisa? Ini juga seperti cabang ranting pohon. Bronkiolus. Fungsinya yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Bisa? Ini alveolus. Mana dia? Mana Ibu? Ini aja. Alveolus. Ini bronkus. Iya Ibu. Sedangkan organ yang ketujuh ada alveolus. Nah, alveolus ini dari tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida. Apa itu oksigen tadi? Udara yang masuk melalui hidung. Oke, pintar. Nah, selama proses menghirup dan menghembuskan nafas, fungsinya yaitu menyerap oksigen dari udara ke dalam darah. Kemudian adik-adik mengeluarkan karbon dioksida dan darah ke udara untuk dibuang saat bernafas. Sedangkan organ yang ketujuh ada paru-paru. Apa organ yang ketujuh? Paru-paru. Paru-paru. Apa beda? Filam namun. Ibu Toko Ibu. Organ yang ketujuh delapan. Sinfo apa teman-teman terus? Paru-paru. Apa delapan paru-paru Ibu? Paru-paru Ibu. Bila. Toko Ibu. Organ yang ke-8 ada paru-paru Ibu. Nah, adik-adik, paru-paru adalah organ utama dan organ yang paling bertanggung jawab dalam proses pernapasan. Dan paru-paru ini sebagai tempat pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Nah, ada pun tujuannya adik-adik sebagai tempat pertukaran gas di mana paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan memasuknya ke dalam darah serta mengeluarkan karbon dioksida dari darah untuk dibuang saat kita menghembuskan nafas. Itu tadi organ yang ke-8. Sedangkan organ yang ke-9 ada diafragma. Diafragma, bukan diafragma ya. Nah, adik-adik, diafragma ini bisa juga sering juga disebut sebagai pernapasan perut. Nah, diafragma ini merupakan salah satu organ penting juga dalam sistem pernapasan yang bekerja secara otomatis yang mendukung proses pernapasan manusia. Nah, cara pernapasan diafragma bekerja ini saat menarik napas, diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, menciptakan ruang di rongga dada dan memungkinkan paru-paru kita mengeluarkan. Kemudian adik-adik saat menghembuskan nafas, diafragma rileks dan kembali ke posisi semula, membantu mendorong udara keluar
Apa? Oke, Ibu mau tanya tadi. Ibu mau tanya lagi. Ada berapa organ pernapasan pada manusia? 9. Coba sebutkan. Oke, di sini Ibu ada tepuk alat pernapasan pada manusia. Nah, begini, tepuk alat pernapasan pada manusia. Hidung, faring, laring, tenggorokan. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen ikut masuk. Paru-paru mengempis CO2. Kedua kita ulang. Bisa, Bu. Semuanya oke. Sama-sama, saya Ibu. Ya, sama-sama. Ya semuanya. Ya, sini Bu. Ya mulai dari ibu. Mulai sudah? Ya. Ayo. 1, 2, 3. Hidung, faring, laring, tenggorokan. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen masuk. Paru-paru mengempis CO2. Keluar. Ulangi, Bu. Ulang. Kurang semangat, ulang. 1, 2, 3. Hidung, faring, laring, tenggorokan. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen ikut masuk. Paru-paru mengempis CO2. Keluar. Itu tadi organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita masuk di proses pernapasan pada manusia. Sudah catat ini toh? Sudah. Oke, Bu, hapus ya. Nana, cik baca di depan. Ini Proses pernapasan pada manusia itu. proses pernapasan pada manusia. Iya. Nah, selain ada organ-organ pernapasan tadi, ada juga proses pernapasan pada manusia. Nah, proses pernapasan pada manusia ini adik-adik. Yang pertama itu, udara masuk melalui hidung dan disaring juga oleh rambut hidung atau rambut halus. Rambut halus. Kemudian, setelah itu udara mengalir melalui faring, laring, trakea, kemudian ke bronkus. Nah, dari bronkus ini adik-adik, udara masuk ke bronkiolus dan akhirnya ke alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran gas atau oksigen masuk ke darah, karbon dioksida dari darah keluar ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Kemudian udara yang mengandung karbon dioksida ini dikeluarkan melalui jalur yang sama, yaitu hidung. Oke, untuk lebih memahami di sini, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Mari kita simak bersama, oke? Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia.
Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat butir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Aku pernah juga Lula. Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu nggak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang belum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Yang perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti
Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Alright team, we're transitioning to flat, but tasks are still Bagaimana gonna sampai di sini sudah paham? be. There was no clappy claps on it. Make sure you track your time. Sudah paham tadi mengenai organ pernapasan manusia dan fungsinya? Sudah, Ibu. Sudah paham? Sudah. Kalau kalian sudah paham, supaya Ibu membagikan lembar kerja ya. Ya, Bu. Ibu minta kalian bentuk dalam 4 kelompok. Sudah, Ibu. Ini kelompok 1. Yang cek kerjasama. Ya, Bu. Nanti ojek yang berpresentasi. Ya, ojek apa? Dengan Pak Alfian. Ya, bener Ibu guys pribadi. Kalau ada yang tidak paham, mohon ditanyakan ya. Ada yang bingung? Tidak, Ibu. Kalau bingung mohon contohnya. Baik, Ibu. Enggak aku yang kerja, Ibu. Iya kan, Bu. Apa benar? Paru-paru. Nanti ada yang kenalan tadi itu, kemudian apa fungsinya ya? 50 poin, 50 poin. Ya, Bu. Sudah paham loh? Sudah, Bu. Ibu baru janji. Lari. Aku penguasa lagi. Masa 1, 2, 3. Sudah cepat selesai yang lain pikir jawabannya. Ada yang sudah? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Ya Ibu minta kelompok 1 presentasi kita kelas. Bisa 1. Bisa 2 orang, Ibu? Hah? Bisa. 3 orang sudah bisa. Anak uji 1 Ibu. Sana dia sudah besar. Ya Bapak Nixon. Salah uji. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi, Adik-Bapak. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Masih lagi kepada teman Minggu. Baik. Dari soalnya, cermati gambar organ pernapasan di atas dan berilah nama pada setiap bagian yang diberi kotak kosong. Jadi yang kotak
kosongnya yang bagian ini. Jadi pada kotak kosong ini ada rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Tunjukkan kepada teman-teman dan diafragma. Itu teman-teman. Kemudian nomor 2, istilah tabel nama dan fungsi organ pernapasan manusia di bawah ini dengan baik dan benar. Jadi organ pernapasan yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung fungsinya sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Jadi menyaring sebu dan dengan bagian rambut hidung dan lendir. Yang kedua, melembabkan dan menghantarkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Kemudian organ pernapasan yang kedua ada faring. Fungsinya untuk menghubungkan rongga hidung dengan trakea. Kemudian sebagai jalur masuknya udara menuju paru-paru. Organ yang ketiga ada laring. Fungsinya untuk menghasilkan suara melalui pita suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat, trakea. Trakea fungsinya menghubungkan udara dari hidung dan mulut ke paru-paru. Kemudian menyaring udara dengan bantuan lendir dan silia. Silia itu atau rambut halus. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu saja pentas dari kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik, karena kita dibatasi oleh waktu, untuk kelompok yang lain yang minggu depan harus presentasi ya. Tapi sebelum ibu menutupi pembelajaran ini, di sini ibu adalah Bu. Ibu minta semuanya berdiri. Ya ibu. Lepaskan pulpen dan tulis. Semuanya berdiri. Afri, berdiri. Kalian bertiga berdiri di depan. Ya, Bu. Afri, Alfian, Vano dan Kak Fauzi. Iya ibu mereka. Ini salah yang disulit. Terus Afri, Hasilnya saya nggak bisa sini. Sini Kak. Oke kita mulai. Ya, Bu. Ya ibu mulai. Yang mulai. Alfian di sini. Baik adik-adik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian belajar tentang organ-organ pernapasan pada manusia ya. Karena minggu depan, sebelum kita untuk minggu depan kita lanjut presentasi baik kelompok yang menutup dan kita lanjut dengan ulangan. Bisa? Bisa, Ibu. Sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, untuk itu sampai di rumah nanti belajar kembali apa yang sudah dipelajari hari ini, oke? Oke. Oke, sebelum pulang, Ibu minta satu orang bikin doa. Oke. Dalam nama Putra dan Kudus, amin. Sampai selama-lamanya. Amin.
Maaf.